Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 17 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Ungkapan mata ganti mata dan gigi ganti gigi adalah rangkuman dari hukum Taurat tentang prinsip keadilan yang sebanding. Kita bisa melihatnya dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 24, dalam kitab Imamat bab 24 ayat 20, dan dalam kitab Ulangan bab 19 ayat 21. Prinsip ini disebut juga lex talionis. Kedua organ tubuh yang disebutkan, terutama mata, adalah organ yang sensitif. Sehingga kita bisa membayangkan kalau sampai mata kita hilang atau rusak, maka akan sungguh terasa kerugiannya, akan menghalangi seorang pribadi untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia dengan baik. Maka prinsip lex talionis diberikan untuk menyamaratakan hukuman agar sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Prinsip lex talionis mengajarkan suatu kebenaran bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang sama. Nilai hidup pribadi seseorang tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah daripada hidup orang lain. Orang yang bersalah, tidak peduli status sosialnya, perlu dihukum. Orang yang menjadi korban, tidak peduli situasi mereka, perlu mendapat semacam kompensasi. Pada prinsipnya, seseorang harus mendapat perlakuan setimpal dengan kejahatan, dengan pelanggaran yang ia secara pribadi sudah lakukan kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa jangan kamu melawan orang yang mau berbuat jahat kepada kamu. Dengan sabdanya ini, Tuhan Yesus tentu tidak sedang merekomendasikan sikap acuh tak acuh, sikap pasif
untuk setiap kita ketika kita menerima perlakuan buruk dari orang lain, atau ketika kita melihat perlakuan buruk, kejahatan dari seseorang kepada sesamanya. Kita harus berani menyatakan kebenaran dan menentang kejahatan sambil terus berusaha menuntun setiap mereka yang melakukan kejahatan untuk hidup dalam kebenaran. Tentunya semuanya itu harus dilakukan dengan penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ajaran Tuhan Yesus untuk jangan membalas orang yang berbuat jahat mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita memiliki senjata terkuat, yakni kasih. Mengasihi dan mengampuni adalah identitas ciri khas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan Yesus Kristus secara pribadi menunjukkan melalui hidupnya sendiri bagaimana kuasa kasih, kuasa pengampunan mampu membawa umat manusia kepada keselamatan. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan melipat gandakan kejahatan. Menghukum dan membalas orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita mungkin bisa membereskan kejahatan, tetapi itu hanya memberikan solusi sementara. Mengampuni, bahkan mengasihi musuh kita adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Karena hanya kasihlah yang mampu mengobati luka hati kita dan mampu mengubah seseorang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Ketika kita sanggup mengasihi dan mengampuni, maka percayalah, damai sejahtera dan sukacita akan setiap kita alami, baik selama kehidupan kita di dunia ini, maupun ketika kelak kehidupan kita di dunia ini berakhir. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudariku terkasih, termasuk ketika kita sanggup mengasihi musuh-musuh kita. Kalau Tuhan ada bersama kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus